Seorang pelajar di Lombok Timur tewas terseret arus saat mandi bersama 8 rekannya di Pantai Bangsal, Lombok Timur. Seorang jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat diduga terlantar di Tanah Suci. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB, kembali kami hadirkan untuk Anda dengan beragam informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa, seorang pelajar di Lombok Timur tewas terseret arus saat mandi bersama 8 rekannya di Pantai Bangsal, Desa Korleko, Lombok Timur. Jasad korban ditemukan setelah 4 jam dilakukan pencarian. Jasad korban Aldi Saputra, 17 tahun, langsung dievakuasi ke pinggir Pantai Bangsal, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. Korban ditemukan setelah 4 jam dilakukan pencarian oleh warga dan tim SAR gabungan. Korban tewas tenggelam terseret arus saat mandi di Pantai Bangsal bersama 4 rekannya. Kejadian berawal saat korban bersama warga berupaya menolong 4 rekannya yang tenggelam, tapi sayang korban tewas terseret arus sedangkan 4 rekannya berhasil selamat. Anak-anak ini dari Korleko, dia mandi-mandi di pinggir pantai. Itu udah diperingatkan oleh warga di sana supaya jangan mandi di sekitar situ karena berbahaya. Tapi tiba-tiba kelompoknya ini sekitar 6 orang tenggelam. Nah, pas saat tenggelam ini dibantulah oleh temannya yang umur 17 tahun. Justru yang 17 tahun itulah yang tenggelam, sedangkan yang ditolong itu dalam keadaan sehat. Selamat. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji untuk dimakamkan di lokasi pemakaman umum desa setempat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat diduga terlantar di Tanah Suci. Sementara itu Pemda menyebut nama yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar nama jemaah haji yang diselenggarakan oleh negara. Viral di jagat maya, seorang jemaah haji asal NTB ditemukan dalam kondisi terlantar serta kehilangan uang. Berdasarkan informasi dari Kemenak Kanwil Mataram, diketahui jemaah tersebut bernama Arifin Abdullah asal Lombok Timur. Kemenak pun membantah Arifin masuk dalam daftar nama jemaah haji asal NTB sebab diketahui bahwa Arifin Abdullah beserta 40 orang lainnya masuk melalui travel dan menggunakan visa ziarah. Meski demikian, Kemenak telah melakukan koordinasi untuk mempertemukan Arifin dengan kelompoknya. Ia pun telah kembali ke kelompoknya dan dalam keadaan sehat. Ada PIHK yang memberangkatkan haji dengan menggunakan visa ziarah, kemudian juga dengan istilahnya haji furodah atau mujamalah. Seperti itu. Kalau yang visa ziarah itu jamaah yang diberangkatkan itu tidak langsung mendarat di Jeddah dia. Jadi dia transit di Riyadh biasanya. Kemudian dari Riyadh hari besoknya baru mereka berangkat ke Jeddah. Gitu. Kalau yang menggunakan visa ziarah, karena dia visanya bukan visa haji, visa ziarah, tapi dia diperbolehkan, diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Gitu. Dari Kemenak boleh berarti seperti itu? Sebenarnya sih kita tanda kutip ya. Saya ini ya yang saya tahu, kalau aturannya itu yang saya tahu itu menggunakan visa yang haji furoda yang ada di aturan itu yang dibenarkan gitu, karena itu memang visanya visa haji. Iya. Kalau untuk update yang bersangkutan sendiri kondisinya sekarang gimana? Baik-baik aja, sehat, alhamdulillah. Adapun disebutkan pihak Kanwil Kemenak NTB telah mencoba melacak travel yang memberangkatkan Arifin beserta rombongannya, namun hingga kini belum ditemukan. Disampaikan meski menggunakan visa ziarah, pelaksanaan haji yang dilakukan para jamaah tersebut tidak bisa dikatakan ilegal sebab masih diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, nelayan dan pelaku pariwisata di Gili Asahan, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, NTB, tolak pemasangan long line atau hamparan tali untuk budidaya mutiara air laut. Karena dinilai akan mengancam pariwisata di kawasan tersebut. Aktivitas budidaya mutiara di lokasi destinasi pariwisata Gili Asahan, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, tidak seindah kilauan mutiara yang dihasilkan. Pasalnya aktivitas budidaya tersebut mengancam keberlangsungan pariwisata di kawasan indah tersebut. Pelaku pariwisata, masyarakat dan nelayan, serta transportasi laut, komunitas penyelam menolak keras adanya hamparan tali di atas laut Gili Asahan karena dinilai mengganggu aktivitas mereka. Warga yang notabene-nya sebagai nelayan menolak keberadaan tambang mutiara tersebut serta meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, keberadaan mutiara itu mengganggu aktivitas pariwisata serta berdampak terhadap menurunnya kunjungan wisatawan. Kami cuma minta di sini supaya pariwisata kita tetap maju, jangan menghalangi jalan-jalan kami yang ada di sini. Artinya kami cuma meminta lokasi yang di sini itu supaya tidak ada mutiara. Jadi semua kapal, layar bisa masuk, akses masyarakat juga ada, akses untuk paspor juga ada. Karena pariwisata juga di sini kan akan memajukan seperti surfing. Jadi nanti yang dari Lombok datang itu naik paspor langsung ke tempat surfingnya di bangku-bangku. Lokasi ini supaya tidak ada jalur-jalur yang dipasang oleh PT-PT lain seperti Mutiara yang ada sekarang ini. Kami sangat merasa terganggu. Salah satu pelaku wisata mengaku aktivitas budidaya mutiara air laut persis di depan view pariwisata menjadi ancaman besar keberlangsungan pariwisata karena akan membuat tamu tidak betah karena aktivitas bising budidaya mutiara tersebut. Ini memang mengganggu sekali sama acara pariwisata karena ya setiap malam ada boat yang patroli, yang bersuara. Berarti orang tidur nggak bisa, kita nggak nyaman. Kalau siang hari lagi ada boot yang menjaga memang bibit itu yang bersih, yang semprot, yang kompresor, yang ini sulit sekali. Ini bukan kita nggak mau mutiara di daerah ini. Kita sudah ada mutiara besar di daerah sana, sudah ada mutiara autore, sudah besar sekali yang buntu semua akses ke perairan kami dari sebelah barat. Pemerintah juga didesak supaya meninjau kembali titik koordinat dari pemanfaatan pantai di Gili Asahan untuk budidaya mutiara karena jika tidak segera disikapi, maka pariwisata di kawasan tersebut akan mati suri. Tetaplah bersama kami akan hadirkan informasi lainnya setelah jeda pariwara. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya,
dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, Pemda Nusa Tenggara Barat nobatkan Band Dewa 19 menjadi Duta Pariwisata Gili Tramena, Lombok. Pemda NTB nobatkan Band Dewa 19 jadi Duta Pariwisata Gili Trawangan, Meno, dan Gili Air, Lombok. Gubernur NTB menjelaskan dipilihnya Band Dewa 19 sebagai Duta Pariwisata dengan tujuan mengangkat kembali dan menambah kunjungan wisatawan ke 3 Gili yang sempat lesu setelah terjadi bencana gempa bumi dan pandemi COVID-19. Saya yakin dengan kerendahan hati dan kesediaan beliau dan Dewa 19 untuk menjadi ambasador pariwisata untuk 3 Gili, Gili Air dan Gili Meno, mudah-mudahan pengunjung yang akan mengunjungi ketiga Gili dan Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan meningkat tajam. Ahmad Dhani menjelaskan kawasan wisata 3 Gili Lombok merupakan tempat favorit liburan keluarganya karena memiliki panorama alam yang indah dan eksotik. Memang sangat melihat potensi di Gili dan memang harus dipromosikan benar-benar. Atau memang kalau saya rasa Dewa 19 bisa mempromosikan itu dengan benar. Atau mungkin memang saya melihat Gili itu potensinya besar sekali. Kalau saya jadi Menteri Pariwisata pasti Gili akan jadi lebih hebat. Saat ini tingkat kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan, Meno, dan Air mencapai 2.200 per hari dan kedepannya kunjungan wisatawan ke 3 Gili meningkat setelah dinobatkan Dewa 19 jadi Duta Wisata. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC MXGP Selaparan Lombok Nusa Tenggara Barat hari pertama babak kualifikasi MXGP, pembalap George Prado asal Spanyol menempati urutan pertama. Disusul Ruben Fernandez urutan kedua dan Romain Febri di urutan ketiga. MXGP seri ke-11 di sirkuit MNC MXGP Selaparan Lombok Nusa Tenggara Barat, pembalap George Prado di hari pertama kualifikasi MXGP jadi yang tercepat. Para crosser di hari pertama menjajal sirkuit Selaparan Lombok Nusa Tenggara Barat. Babak kualifikasi MNC MXGP Selaparan Lombok diikuti 18 pembalap dari 11 negara di dunia. Jorge Prado asal Spanyol dari Red Bull Factory finish di urutan pertama, disusul Ruben Fernandez urutan kedua dan Romain Febri di urutan ketiga. Pembalap Indonesia Hilman Maksum berada di urutan 18 paling terakhir. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, event MNC MXGP Lombok membawa angin segar dan ladang cuan bagi pelaku UMKM. Dari hasil penjualan pernak-pernik oleh-oleh kuliner dan berbagai jenis merchandise.
Motorcross Grand Prix Lombok yang di eks Bandara Selaparang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mampu memberikan angin segar bagi pelaku UMKM untuk mendulang cuan dari hasil berjualan kuliner, merchandise, jersey hingga produk handmade khas suku Sasak Lombok. Sekitar 200 UMKM di area pintu masuk kawasan sirkuit Selaparang yang menawarkan berbagai produk makanan dan minuman serta cindera mata MXGP. Begitu dengan para UMKM, penonton pun sejak Minggu pagi sudah mulai nampak berdatangan di eks bandara yang disulap menjadi sirkuit. Para pedagang mengaku meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Kisarannya berapa, Pak? Berapa juta? Kita yang sekarang apa yang kemarin? Yang kemarin. Yang kemarin itu sekitar 15 sampai 30. 30 juta ya. Kalau di sini? Kalau di sini belum ini. Mudah-mudahan di sini bisa lebih dari ya. Tapi ada kemungkinan lebih. Insya Allah mudah-mudahan. Apa aja yang sering dicari sama pengunjung di event ini? Dicari pengunjung di sini, topi, ada tas-tas kecil, tas juga dicari. Ini sejauh ini gimana Pak penjualan dari hari pertama? Ini alhamdulillah lumayan. Penjualannya bagus. Pelaku UMKM berharap event MXGP kedepannya dapat berlangsung secara rutin karena memberikan keuntungan bagi masyarakat dan daerah. Dari Mataram, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, yang anto diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, yang anto diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya.
hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Guna meningkatkan pelayanan, belasan puskesmas di Lombok Tengah diusulkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk diperbaiki pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan 11 puskesmas di Lombok Tengah untuk perbaikan di tahun 2024 mendatang kepada Kementerian Kesehatan RI. 11 puskesmas yang diusulkan untuk perbaikan diantaranya Puskesmas Muncan, Puskesmas Truai, Puskesmas Dare, Tanah Bea, dan Langko Selong Belanak. Sementara itu untuk perbaikan di tahun ini hanya 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Dare, Bonceruk, dan Aik-Mual. Perbaikan sendiri dilakukan secara bertahap lantaran anggaran yang tidak sedikit, yakni anggaran untuk satu puskesmas berjumlah 7 miliar rupiah. Selain perbaikan puskesmas, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan perbaikan 54 puskesmas pembantu dan Polindes menggunakan dana pokir DPRD. 1,9 ini kami akan lelang, maka pelaksana atau kontraktor berikutnya yang menang berdasarkan yang dinyatakan oleh WWF. Sementara terkait kelanjutan Puskesmas Batu Cangkih, Pemda mendesak agar anggaran 1 miliar yang dibawa kontraktor segera dikembalikan. Selanjutnya akan dilakukan pelelangan sehingga pembangunan Puskesmas kembali dapat dilanjutkan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi wisata. Nah, kali ini bekas tambang di lokasi galian C, Bukit Balibe di Kabupaten Lombok Tengah menjadi tempat wisata favorit untuk bersuah foto. Selain panorama alam yang menakjubkan, juga terdapat cekukan pahatan batu tertata rapi di lokasi perbukitan. Akhir-akhir ini media sosial sedang dihebohkan dengan salah satu lokasi wisata yang begitu eksotik. Tak ayal karena keindahan dan pesona objek wisata cepat menyebar ke warganet. Siapa sangka bukit yang menjulang tinggi dan kokoh ini ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tak ada desain spesial dari bukit yang diberi nama Bukit Balibe ini, hanya berupa cekukan batu bekas penambangan. Daya tarik dari objek wisata ini dari cekukan batu terbentuk secara alami. Namun justru karena terbentuk secara alami, Bukit Balibe menjadi menarik dan elegan, tak kalah dengan bukit-bukit indah di mancanegara. Bagus, view-nya bagus, keren. Apa yang membuat dia bagus nih? Tebingnya kayak dibentuk-bentuk begitu. Terus dapat informasi dari mana? Dari lihat di Facebook. Facebook ya. Meski pengunjung berbondong-bondong datang tiap hari ke Bukit Balibe ini, namun belum ada rencana serius dari masyarakat terkait pengelolaan bukit ini sebagai spot wisata. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman unik di bawah air, olahraga sapuing bisa menjadi pilihan saat liburan. Olahraga yang memadukan renang dengan selam ini dapat Anda temukan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti apa keunikannya? Kita saksikan informasi selengkapnya. Selain Bali, Lombok ternyata juga menyimpan sejuta pesona alam yang tidak kalah menarik dan eksotiknya. Ya, salah satunya Gili Trawangan. Pulau kecil dan menawan ini banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Maka tak heran Gili Trawangan yang berada di Nusa Tenggara Barat ini sudah terkenal sampai mancanegara. Objek wisata alam ini rupanya banyak menawarkan permainan air yang menyenangkan, di antaranya olahraga air sabuing. Penasaran seperti apa? Kita mau melakukan suku olahraga yang ekstrem pastinya dan juga unik. Menurut gue sih unik banget. Baru ya, masih baru ya, termasuk baru ya. Baru. Nah, penasaran nggak? Satu-satunya di Indonesia. Oh, dengerin, satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Gili Trawangan ya.
Wah, ternyata olahraga air sabung ini baru ya buat mereka. Tapi sebelum menyelam, si Bule dan Albert rupanya juga sempat di-briefing oleh sang instruktur. Jadi ada cara yang mungkin agak sedikit uncomfortable in mind, but this is work so well. So caranya kayak gini. Nanti kalau saya mau ke kanan contohnya, papan yang sebelah kiri yang saya ini duluan. Nanti papannya secara otomatis bakalan muter kayak gini. Gitu kan? Nanti kalau misalnya Mas lepas di tengah laut, itu tinggal kayak gini aja ya. Tinggal wave kita, nanti kita stop. Olahraga sabung ini merupakan aktivitas yang sangat menarik di dalam dasar Laut Gili. Karena ini merupakan perpaduan olahraga air dan olahraga selam yang bisa dirasakan sensasinya pada saat tengah berada di kedalaman. Bermain sabwing, selain dapat melihat biota laut yang cantik-cantik, kita juga dapat merasakan sensasi terbang di bawah air di sepanjang terumbu karang. Selain itu, berselancar di dalam air ternyata juga bebas melakukan atraksi apa saja, seperti Albert dan si Bule ini. Mereka bergantian saling berpegangan seperti sirkus yang tengah beratraksi di depan penonton. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafiza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.